Tadi di rumah makan sahur. Sahur dengan wajib. Masjid Qubatima makin termasyhur. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk semua masjid. Nambah dak pantunnya? Sekali lagi ya. Kemarin hari Selasa. Hari Selasa berbuka dengan belewang. Saat ini kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wa syukrulillah. Summa syukrulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Qubatima yang insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi hadirnya kita di masjid ini bukan karena kita punya kendaraan, bukan karena badan kita sehat, bukan karena ada kesempatan, tapi kita hadir di sini karena Allah sayang dengan kita, karena Allah cinta dengan kita. Kalau Allah tidak sayang, barangkali Allah akan lalaikan kita untuk mengingatnya. Entah mungkin kita masih tertidur, entah mungkin karena kita masih dalam perjalanan, sibuk dengan urusan dunia kita. Tapi karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan kita untuk hadir ke tempat ini. Kenapa Allah sayang kepada kita? Karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepadanya. Maka alhamdulillah, karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita, Allah masih berikan waktu kepada kita untuk berjumpa pada bulan Ramadan ini. Bukankah ini yang menjadi keinginan dan permintaan kita ketika berada di bulan Rajab dan Sa'ban? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ini yang kita minta. Wahai Allah, berikanlah umurku ini keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban, lalu pertemukan pada bulan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi. Tinggal berapa hari lagi Ramadan akan segera berkemas. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika sudah Allah berikan kesempatannya, dicurahkan rasa sayangnya, karena Allah tahu kita manusia yang tidak pernah luput dari salah. Kita manusia yang menumpuk dosa-dosa. Maka bulan Ramadan itu setiap detik yang kita lewati, setiap menit yang kita lewati, setiap jam yang kita lewati, itu bermakna. Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan kebaikannya. Maka alhamdulillah, karena sayangnya Allah, Allah beri kesempatan pada kita di bulan puasa ini untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita betul-betul menjalankannya penuh dengan keimanan kepada Allah. Karena kata Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan,
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan iman, dengan kesungguhan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sayang jadi Allah Pak ya? Bu, sayang gak Allah Bu? Sayang ya. Kita pagi-pagi jam 3, jam 4 sudah disuruh makan. Yang biasanya tidak terbiasa makan jam 3, jam 4. Di bulan puasa disuruh makan. Malamnya waktu untuk istirahat, disuruh untuk sholat. Sholat tarawih, sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat witir, dan sunnah-sunnah lainnya. Paginya disuruh nahan lapar. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, disuruh untuk menahan lapar dan haus. Ini sayangnya Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, memaknai bahwa karena sayangnya Allah kepada kita, ya maka maksimalkan diri kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah Masjid Qubatimah yang dimuliakan oleh Allah, dalam tausiah singkat saya di pagi hari ini, mudah-mudahan nanti keluar matahari belum cerah, karena kalau sudah cerah berarti terlalu panjang ceramahnya. Tidak usah panjang-panjang. Yang penting Bapak Ibu nanti sepulang dari sini dapat oleh-oleh, diamalkan. Ya. Karena yang berat itu yang paling berat. Kalau cuma denger, enak. Ya, tapi mengamalkan ini yang berat. Tapi insya Allah kita akan amalkan bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui, tujuan dari orang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Itu yang sering kita dengar ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saya ulangi, tujuan dari kita berpuasa itu, rewardnya, hadiahnya, bonusnya, itu menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Itu bonusnya. Jadi kita nahan lapar, haus, sebulan penuh, sholat malam, sahur, bonusnya cuma takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Ternyata ketakwaan itu mengantarkan diri kita kepada kemuliaan. Jadi kemenangan yang sebenar-benarnya, maka sebentar lagi Idul Fitri. Ya, kita kenal dengan hari kemenangan. Siapa yang menang ini? Yang mereka mampu menjalankan perintah Allah, maka mereka menang. Ya, jadi ketika sholat Idul Fitri atau di hari raya Id, kita mungkin rasa terharu, sedih, karena berpisah pada bulan Ramadan, karena merasa diri kita menang. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yu'tillah wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadidan, dan hendaklah kita berkata yang baik-baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang. Paling tidak kemenangan yang kita dapatkan itu nilai takwa melekat dalam diri kita sekalipun Ramadan itu telah berlalu. Ya. Jadi takwa itu bukan sekedar terjadi pada bulan Ramadan, tapi ketika pasca Ramadan, di bulan-bulan lainnya, takwa itu senantiasa menyertai diri kita.
Jadi takwa senantiasa menyertai diri kita sekalipun bulan Ramadan telah berlalu. Maka ini orang yang menang. Ketika takwa, nilai takwa kita praktekkan di bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan kita baca Quran. Qurannya bikin candu. Bukan sekedar semangatnya di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Bertambah baik. Yang tadi mungkin Qurannya disimpan dalam lemari, kita buka Al-Quran. Semangat itu harus muncul di bulan-bulan yang lain. Walaupun mungkin semangatnya tidak lagi sama. Karena motivasi ketika kita baca Quran, karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Maka ketika Quran bikin candu, orang yang bertakwa di bulan-bulan lain, dia menjadikan Al-Quran tetap menjadi pedoman dalam hidupnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ciri orang yang bertakwa. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang yang bertakwa. Allah katakan, bersegeralah kalian pada ampunan Allah, yang Allah siapkan surganya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu untuk orang bertakwa. Maka kita berlomba-lomba di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, menjemput pahala. Bahkan Ramadan ini jalan pintas bagi kita untuk memperoleh ampunan dari Allah. Apalagi di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya Masya Allah tadi saya lihat ketika masuk Masjid Qubatima, ramai orang yang melaksanakan iktikaf. Dengan harapan apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan kalkulator, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Atau 84 tahun. Itu pun semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah. Yang kita sadari bahwa umur manusia belum tentu dikasih umur sampai 83 tahun, 84 tahun. Tapi di bulan Ramadan, saking pintasnya kita mendapatkan ganjaran ampunan dari Allah, dikasih bonus, jackpot, langsung dapat kebaikannya dihitung 84 tahun, itu kebaikan. Yang kita tahu, di saat umur kita mungkin di kontrak hidupnya sampai 63 tahun, itu belum tentu semuanya ibadah. Anggaplah sholat kita dalam satu waktu maksimal itu 10 menit. Berarti kalau 5 waktu 50 menit. 1 jam tidak nyampe. Padahal tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tujuan hidupnya ibadah. Andaikan tidak ada Ramadan, entah sampai kapan kita menabung untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala dari Allah. Tapi spesialnya di bulan Ramadan itu dikasih malam itu bagi kita ketika benar-benar mendapatkan keberuntungan, mendapat malam Lailatul Qadar. Maka Masya Allah, itu semua bernilai kebaikan. Lanjutan dari ayat ini Allah katakan uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang takwa. Siapa mereka?
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu yang pertama orang yang suka berbagi. Ya, dia suka berbagi walaupun dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan susah, dia suka berbagi. Makanya bulan puasa ini banyak orang yang berbagi. Bagi-bagi takjil, bagi-bagi menu buka puasa. Ya. Karena semangat berlomba-lomba tadi. Makanya kata Quraisy Shihab itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu sebuah kompetisi. Kita berkompetisi. Pada bulan Ramadan apalagi kita berkompetisi. Masing-masing mempersembahkan kebaikannya. Memberikan semangatnya. Mungkin kita ngantuk, tidurnya jam 1 malam. Ya dak. Kemudian jam 3 atau jam 2 sudah bangun sholat tahajud. Itu semangatnya begitu. Karena semangatnya pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa tadi cirinya atau syaratnya orang bertakwa itu suka berbagi. Ini masih ada waktu di bulan puasa maupun bulan-bulan yang lain ketika kesempatan hidup itu masih ada pada diri kita, mari untuk selalu berbagi. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kazimina ghaiza. Orang yang menahan amarahnya. Nah, ini bersama-sama kita. Berat kadang menahan marah. Apalagi bulan puasa itu melatih kita untuk tidak marah. Perut lapar, radang, haus, tapi dibikin kesal sama orang, mungkin pengen marah. Tapi karena bulan puasa ini bulan tarbiyah, bulan untuk melatih diri kita, bulan pendidikan, bulan untuk kita dididik, nah maka kita menahan amarah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ali Imran 134 katakan, orang yang bertakwa itu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Idul Fitri sebentar lagi. Ya. Apa harus nunggu Idul Fitri baru kita memaafkan setiap salah orang lain? Apalagi seorang ibu dengan anak, seorang ayah dengan anak, seorang anak kepada orang tuanya, dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya. Sekalipun kita mampu membalas kesalahan orang lain, tapi ikhlaskan untuk memaafkan karena Allah Maha Mengampuni. Allah saja Maha Mengampuni, memberikan ampunan kepada kita yang kita tidak punya apa-apa, hanya dititip saja. Karena yang bikin kita sombong itu apa? Dititipkan ruh oleh Allah. Kalau tidak ada ruh dalam diri kita ini, ya, maka tidak ada kesombongan. Maka untuk apa kita sombong kalau cuma dititip oleh Allah ruh? Ya, dicabut ruh itu sudah nggak ada bernilai diri kita. Maka mari kesadaran kita sebagai manusia untuk memaafkan setiap salah manusia ketika berinteraksi dengan diri kita. Lalu Allah tutup di dalam surat Ali Imran ayat 134 ini, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka Bapak Ibu, para jamaah Masjid Kubu Hatimah yang berbahagia, mari kita selalu menebar kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muhalliha fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah akan kumpulkan kita nanti bersama-sama. Maka untuk selalu kita tebarkan kebaikan dengan siapapun, dimanapun kita, karena kita sadari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebetulnya akan kembali pada diri kita. Begitu juga sebaliknya, setiap keburukan, setiap kemaksiatan yang kita lakukan, itu juga akan kembali pada diri kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan setiap permintaan dan keinginan kita.
Maka banyak-banyak berdoa bulan puasa ini. Paling tidak doa yang paling utama itu adalah doa minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Doa minta ampun kepada Allah. Kalau cuma sekedar harta, jabatan, sehat, itu bonus. Tapi paling utama adalah bagaimana kita minta ampun kepada Allah, karena kita menyadari bahwa kita manusia yang menumpuk dosa-dosanya, yang menumpuk salahnya. Kita yang hari ini Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, Allah beri kesempatan untuk bertaubat kepadanya, karena Allah masih tutup aib-aib kita, karena Allah masih tutup keburukan-keburukan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Maka Ramadan 1447 ini, mari bonusnya yang kita dapatkan itu menjadi pribadi yang baik. Harus terus melekat dalam diri kita. Semangat sedekahnya, semangat baca Qur'annya, semangat sholatnya, harus melekat dalam diri kita sampai kita wafat dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah. Inilah pesan khotib setiap Jumat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beriman kamu, tapi bertakwa kepada Allah. Harus bertakwa kepada Allah. Jangan sampai wafat mati dalam keadaan tidak beriman kepadanya. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon atas segala hilaf dan salah kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah, yang telah Engkau berikan, Engkau curahkan, Engkau limpahkan kepada kami ya Rabb. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Kami tahu ya Allah, begitu besar dan banyaknya nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami pengen menghitung nikmat-Mu begitu besar ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada kami bertemu di bulan yang mulia ini ya Allah, yang sebentar lagi akan meninggalkan kami ya Allah. Maka janganlah Kau tinggalkan sebelum kami mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, limpahkan, curahkan kesehatan, kebahagiaan. Berikanlah semangat untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah lebih dulu meninggalkan kami ya Rabb, di bulan Ramadan ini, apalagi nanti di Idul Fitri, rindu kami kepada orang tua yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Berkumpul bersama-sama, mencium tangannya, memohon maaf atas setiap salah. Tapi kami yakin ya Rabb, setiap doa kami selalu kami curahkan kepadamu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Curahkanlah rasa sayang-Mu kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah sayang dan cinta kepada kami ya Allah semasa kecil kami. Wahai Allah, bagi mereka yang sudah meninggalkan kami ya Allah, jadikanlah kuburannya taman-taman surga ya Allah. Allahumma ya Allah, yang maha memberikan, mencurahkan segala ilmu. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang Engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka.
Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dan kita tutup bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.